Mbak Ade, apa kabar Indonesia Malam? Pak Trubus, Ya. kalau untuk bantuan ini sebagai pengamat kebijakan publik bagaimana Bapak melihatnya? Sudah tepat belum? Tidak Pak, karena memang banyak warga yang belum merata ya, merasa belum merata untuk mendapatkan bantuan seperti apa? Iya, kalau saya sih melihat belum tepat karena kan kita lihat masyarakat banyak yang mengeluh kalau minta bantuan kepada pemerintah yang melalui jalur pemerintah itu sulit, ada birokrasi yang berbelit-belit. Misalnya harus ada tanda tangan RT, RW, lah itu jadi masalah kan. Nah yang kedua memang ada juga masyarakat lebih suka minta bantuan kepada yayasan atau swasta-swasta yang sifatnya langsung. Tetapi menjadi persoalan adalah kalau tidak terpusat itu sulit terkontrol kan. Belum tentu kualitas bantuan itu sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Jangan-jangan yang diperbantukan itu atau jenis bantuannya itu kurang dibutuhkan masyarakat di situ kan bisa saja. Jadi artinya ini memang benar. Yang kedua terus munculnya masyarakat yang tidak sabar, kemudian mencegat di jalan, kemudian nah ini kan menimbulkan situasi yang tidak nyaman juga pada akhirnya dan ini berulang-ulang terjadi seperti itu. Nah, ini memang distribusi masalah logistik ini menjadi problem karena jaraknya juga sangat jauh-jauh itu antar base camp yang satu, tenda yang satu dengan tenda yang lain juga jaraknya sangat jauh gitu. Lah ini menyebabkan butuh energi yang besar karena itu menurut saya memang sebaiknya sih terpusat, tapi kalau masyarakatnya udah nggak sabar dan situasinya memang karena lapar juga ya mau nggak mau harus ini yang paling cepat langsung. Nah, tapi kalau langsung itu berbahaya kan, artinya akan menimbulkan persoalan baru nantinya karena tidak semua bantuan itu kualitasnya juga sama. Kalau makanan misalnya nggak semua makanan itu sama lah, takutnya kalau makanannya misalnya udah basi atau makanan yang disampaikan sudah nggak bingung lagi nanti siapa lagi kan yang disalahkan kan gitu. Sekarang saya ke Pak Muhari. Pak Muhari, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa untuk menerima mobil bantuan sudah dikawal untuk sampai ke tempat pusat. Ternyata Pak Abdul Muhari sedang mengecek ya pemirsa ya, ini bagaimana kemudian bantuan-bantuan tersebut nantinya akan disalurkan. Sedang ada rapat, intinya seperti itu. Mungkin saya kembali tanya deh kepada Pak Trubus. Kalaulah mungkin birokrasi yang berbelit-belit, bagaimana kalau mungkin jawabannya seperti ini? Iya dong, kita juga memberikan bantuan itu harus ada laporan pertanggungjawabannya. Jadi nggak bisa main kasih-kasih aja. Takut ada oknum yang tiba-tiba minta, ternyata udah dikasih padahal itu bukan orang yang seharusnya diberikan bantuan. Ini bagaimana Pak? Iya, menurut saya itu memang harus ada selalu pihak yang bertanggung jawab gitu. Dalam hal ini tentu pemerintah daerah sebenarnya kan ada BMDD dan jadi harus ada memang lembaga khusus sebenarnya dinas sosial lah paling tidak yang bertanggung jawab agar bantuan itu tidak istilahnya carut marut, karena yang terjadi kan selain itu kadang carut marut karena memang antara kebutuhan masyarakat yang maunya mendesak, kemudian di satu sisi yang memberikan bantuan juga maunya ada pertanggungjawaban juga, di sisi lain juga dihadapkan oleh birokrasi juga. Lah ini kan sulit jika sementara namanya bantuan ini kondisi darurat kan kondisi force major. Sebenarnya kalau kondisi force major ya udahlah diberikan saja, tapi kalau diberikan saja langsung itu berbahaya karena karena orang akan mudah dapat double, ada yang lebih banyak, nanti muncul ketidakadilan, ada diskriminatif, kecemburuan sosial, jadi masalah lagi kan gitu. Kan kita pernah dengar juga Pak, ada anjuran dari pemerintah kabupaten kalau memberikan bantuan jangan langsung kasih, tapi berikan yang di pusat karena pusat yang tahu nanti mana titik-titik yang belum mendapatkan bantuan. Tapi jawaban dari para korban gempa, kok dilarang-larang itu kan hak kita menjadi korban gempa, bebas dong kalau orang mau kasih. Itu gimana Pak? Iya, menurut saya ini harus diedukasi kepada masyarakat yang seperti itu. Karena karena kalau kita hanya mengandalkan pokoknya udah kasih aja sebagaimana yang dia minta. Tiba-tiba misalnya ini ini ada donasi di sekolah-sekolah dikumpulkan untuk para korban gempa. Mungkin mereka berada titik di kecamatan yang paling gampang mereka jangkau, kasih langsung kepada korban gempa. Salah nggak Pak? Ya menurut saya salah itu, salah Mbak. Kenapa, dalam arti karena kan kualitas dari bantuan itu sendiri dan distribusinya nanti jadi tidak merata juga, menimbulkan kecemburuan di tempat lain dong. Oh tempat lain kok itu bisa, yang lainnya nanti nggak bisa. Jadi menurut saya memang harus tetap terpusat bagaimanapun juga yang lebih terkontrol loh ya. Tetapi kalau memang kondisinya ini kondisi force major juga dilemati juga gitu. Kalau ditanya masyarakat juga akan marah itu kan gitu. Pak Daryono, menjadi fenomena saat ini bahwa Cianjur menjadi magnet Pak buat mereka yang ingin menyalurkan bantuan, proses evakuasi dan juga lain-lain. Tak jarang wilayah Cianjur pun jadi tontonan. Tapi kita lupa Pak, Cianjur ini masih dalam kondisi terpantau mungkin terjadi gempa-gempa kecil susulan, paling tinggi 4,2 atau 4,6 ya kalau tidak salah Pak. Ini bagaimana dari BMKG kemudian menilainya?
Iya, jadi kalau kita melihat data pantauan terkini terkait dengan gempa susulan atau aftershock, itu kita melihat memang trennya menurun, Pak, dan sudah mulai banyak mengesin, Pak, gitu ya. Tetapi fluktuasi itu bisa terjadi, artinya ada anomali ya. Tapi meskipun trennya menurun, tapi tidak linear ya. Tapi itu bisa ada anomali. Nah, ini yang kita khawatirkan ada anomali yang signifikan. Nah, makanya kita selalu memberi saran kepada saudara saya di sana, di Cianjur, agar rumah yang sudah retak, yang sudah miring, rusak sebagian, itu tidak boleh ditinggali. Karena kalau ada guncangan yang signifikan, itu bisa mengalami kerusakan yang berat dan bisa roboh. Itu yang membahayakan. Kemudian juga tebing-tebing curam, itu juga saat gempa 5,6, gempa utama, itu bisa mengalami kestabilan lereng atau instability stroke. Nah, itu bisa terjadi longsoran jika terjadi hujan deras ya. Bahkan juga batu besar di puncak bukit yang sudah bergeser, itu juga bisa terjadi rockfall, bisa menggelinding turun, dan itu membahayakan masyarakat. Sehingga mereka yang beraktivitas di lereng yang harus lewati jalan tebing itu hati-hati kalau hujan deras, karena beberapa kasus di wilayah Indonesia pasca gempa kuat jika terjadi hujan itu terjadi longsoran dan rockfall, runtuhan batu itu, Mbak. Baik, kalau untuk besok dan hari Senin ini bagaimana Pak untuk wilayah Cianjur dan sekitarnya, Pak? Potensi gempa yang terjadi. Di wilayah ini, ya, yang pasti di wilayah ini kan masih periode musim hujan ya, jadi masih musim hujan. Tapi itu harus diwaspadai. Tetapi gempa susulan juga masih terpantau, kebanyakan di magnitudo 2. Jadi gempa-gempa kecil, gempa mikro yang sebenarnya tidak signifikan. Hanya saja kita khawatirkan ada anomali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini harus diwaspadai, Mbak. Baik, kalau misalnya Pak diberikan peringatan dini terkait gempa, ada juga yang menganggap bahwa kita jadi ketakutan, sementara kita kan juga butuh untuk beraktivitas sedikit normal ya, datang ke rumah menyelamatkan benda-benda mereka, masih di tempat lokasi longsor karena menunggu keluarga mereka, proses pencarian, maksud saya seperti itu. Ini bagaimana Pak? Iya, tapi yang pasti Mbak, sebaiknya tidak masuk ke rumah yang sudah mengalami kerusakan tadi. Itu sebenarnya protap yang harus dipatuhi, karena kan kita gempa itu terjadi kita tidak tahu, Mbak. Jadi tidak memberitahu dulu kita, dan alatnya juga belum ada untuk bisa ini belum operasional. Jadi belum operasional sempurna untuk publik ya, belum. Tapi kalau secara internal di BMKG sudah, tapi kita belum bisa operasional untuk masyarakat. Jadi sebaiknya pastikan dulu bahwa rumah itu kuat untuk bisa masuk, karena rumah-rumah yang sudah saat terjadi gempa itu bisa bertahan dengan kuat, itu adalah rumah-rumah yang direkomendasikan bisa ditinggali. Oke, kalau Pak Trubus mungkin, Pak, kalau dalam kondisi pasca gempa seperti ini, kalau dari sisi kebijakan publik ya, peringatan, larangan, himbauan, sebenarnya efektif tidak sih Pak? Karena mungkin di titik ini sebagai mereka yang sudah kehilangan, sudah tidak ada takut lagi, oh udah yang penting saya berada di sana walaupun berbahaya, mencari kabar keluarga saya yang belum ditemukan, ini bagaimana Pak? Iya, menurut saya memang ini sebenarnya efektif, tetap diberikan langsung ya, namanya edukasi kan. Jadi menginformasikan soal kesadaran masyarakat. Karena masyarakat kita juga ada yang ngeyel gitu kan. Ngotot tetap di situ, nggak mau pindah, disuruh pindah juga nggak mau. Kan ada yang di kandang, kandang domba atau kandang apa itu, yang mereka tetap di situ, nggak mau disuruh pindah, nggak mau. Lah ini kan juga menjadi potret buruk, di mana kemudian sikap masyarakat kadang-kadang memang di luar logika. Artinya gini, nah kalau memang terjadi seperti itu, yang terjadi adalah bagaimana kemudian kita melakukan pendekatan kepada mereka agar mereka mau berpindah. Karena apa? Karena gempa susulannya masih terus menerus. Di satu sisi masyarakat lain ada yang sampai tidur di tempat yang istilahnya terbuka lah, di pinggir jalan atau tempat apa, karena ketakutan, ada yang kuburan, jadi traumanya juga luar biasa mereka ya. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan, dalam arti bahwa memang persoalan gempa ini harus betul-betul bagaimana sikap masyarakat ini agar mau nerimo gitu ya, menerima dan mengikuti petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kemudian jalan sendiri ya memang ujung-ujungnya ya masyarakat yang merugi sendiri gitu ya. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Pak Daryono bahwa sekarang sudah mulai banyak nih informasi bahwa sesar yang terjadi di Cianjur, Cimandiri akan memicu aktifnya sesar-sesar lainnya. Bahkan sudah tersebut sesar Lembang, sesar Baribis, bahkan ini juga mengancam wilayah Jakarta dan sekitarnya. Betul nggak sih Pak? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.